Perangkat lunak adalah tulang punggung dari setiap sistem komputer modern. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras hanyalah kumpulan komponen elektronik yang tidak berguna. Perangkat lunak mendefinisikan bagaimana komputer beroperasi, memproses data, dan berinteraksi dengan pengguna. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi dunia perangkat lunak, membahas definisinya, peranannya, dan 3 kategori utamanya, yaitu sistem operasi, software aplikasi, dan bahasa pemrograman. Memahami setiap kategori ini sangat penting untuk memanfaatkan teknologi yang efektif. Sistem operasi mengelola sumber daya perangkat keras, software aplikasi menyediakan solusi spesifik untuk pengguna, dan bahasa pemrograman memungkinkan pengembangan perangkat lunak baru. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dan menciptakan solusi inovatif. Sebagai gambaran, saat ini 98% perusahaan menggunakan 3 atau lebih solusi perangkat lunak untuk menjalankan bisnis mereka. Mengatasbawahi betapa pentingnya software bagi operasi modern. Sistem operasi. Sistem operasi bisa disebut juga dengan jantung komputer. Sistem operasi atau SO adalah perangkat lunak yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Ia berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan aplikasi, memastikan bahwa semua komponen bekerja bersama secara efisien. Tanpa sistem operasi, aplikasi tidak dapat berinteraksi dengan perangkat keras. Fungsi utama sistem operasi meliputi manajemen proses yang mengelola eksekusi program, manajemen memori yang mengelola ruang memori untuk aplikasi, manajemen berkas yang mengatur penyimpanan data, antar muka pengguna yang memungkinkan interaksi pengguna, dan keamanan yang melindungi sistem dari ancaman. Arsitektur sistem operasi yaitu terdiri dari 3 kernel, yaitu inti dari sistem operasi. Kemudian ada shell, itu antar muka pengguna. Yang terakhir ada sistem berkas, yaitu mengatur data. Contoh populer seperti Windows 72% desktop, macOS 16% desktop, Linux 3% desktop, Android 71% mobile, dan iOS 28% mobile. Software aplikasi yang bisa disebut juga sebagai solusi spesifik untuk pengguna, yaitu SA, Sistem Software Aplikasi. SA, Software aplikasi. Software aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu bagi pengguna. Berbeda dengan sistem operasi yang mengelola sumber daya sistem. SA menyediakan fungsionalitas langsung yang memengaruhi kebutuhan pengguna. Aplikasi ini dapat berupa program sederhana seperti kalkulator atau program kompleks seperti sistem manajemen berbasis data. Software aplikasi dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Software produktivitas seperti Microsoft Word, seperti Microsoft Office dan Google Workspace membantu pengguna dalam tugas-tugas perkantoran. Software desain grafis seperti Adobe Photoshop dan CorelDRAW memungkinkan pembuatan dan pengeditan gambar. Software multimedia seperti VLC, Media Player, dan Adobe Premiere Pro memfasilitasi pemutaran dan pengeditan audio dan video. Software permainan seperti PUBG dan Mobile Legends menyediakan hiburan dan rekreasi.
Pengembangan software aplikasi melibatkan penggunaan bahasa pemrograman yang dan kerangka kerja tertentu. Pendapatan pasar software aplikasi global diperkirakan mencapai 667,10 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024, menyoroti pentingnya software aplikasi dalam ekonomi digital. Yang terakhir ada bahasa pemrograman atau fondasi perangkat lunak. Bahasa pemrograman adalah notasi formal yang digunakan untuk menulis instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer. Bahasa ini memungkinkan pengembangan untuk berkomunikasi dengan komputer dan membuat perangkat lunak yang kompleks. Bahasa pemrograman adalah fondasi dari semua perangkat lunak, dari sistem operasi hingga software aplikasi. Ada beberapa jenis bahasa pemrograman yang dapat dikategorikan berdasarkan tingkat abstraksinya. Bahasa tingkat rendah seperti bahasa assembly menyediakan kontrol langsung atas perangkat keras, tetapi sulit dipelajari dan digunakan. Bahasa tingkat menengah seperti C menawarkan keseimbangan antara kontrol dan kemudahan pengguna. Bahasa tingkat tinggi seperti Java, Python, dan JavaScript lebih mudah diperjelas dan digunakan, tetapi kurang memberikan kontrol langsung atas perangkat keras. Popularitas bahasa pemrograman bervariasi pada waktu ke waktu, dengan Python saat ini memimpin indeks TOB per Juni 2024, diikuti oleh C, Java, C++, dan JavaScript. Kemudian ada contoh-contohnya. Contoh sistem operasi. Sistem operasi memiliki karakteristik dan keunggulan yang unik. Windows dengan pangsa pasar desktop terbesar menawarkan fitur DirectX untuk grafis, dukungan perangkat keras yang luas, dan integrasi dengan Microsoft Azure, macOS, dan dikenal dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan keamanan yang kuat, menawarkan integrasi yang mulus dengan ekosistem Apple. Linux dengan fleksibilitas tinggi dan sifat sumber terbukanya digunakan secara luas di server dan sistem embedded. Android, sistem operasi mobile yang dominan, menawarkan ekosistem aplikasi yang luas melalui Google Play Store. Perbandingan ini membantu dalam memilih sistem operasi yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik. Windows itu ada DirectX untuk grafis, dukungan perangkat keras luas, integrasi Microsoft Azure. macOS itu ada antarmuka intuitif, keamanan kuat, dan integrasi ekosistem Apple. Kemudian Linux ada fleksibilitas tinggi, sumber terbuka, dan komunitas terbesar. Kemudian yang kedua, contoh software aplikasi. Software aplikasi hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Masing-masing dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Microsoft Office dengan pengelola kata Word, lembar sebar Excel, dan presentasi PowerPoint adalah standar untuk memproduktivitas perkantoran. Adobe Photoshop adalah alat yang kuat untuk manipulasi gambar profesional, pengeditan foto, dan desain grafis. FLC Media Player adalah pemutaran multimedia serbaguna yang mendukung sebagai format audio dan video. Mobile Legends, game MOBA populer, dimainkan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia. Mobile Legends menghasilkan pendapatan $200 juta USD pada tahun 2023,
Contoh-contoh ini menyoroti bagaimana software aplikasi dapat meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan hiburan. Kemudian yang terakhir ada contoh bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang berbeda cocok untuk tugas yang berbeda. Python yang mudah dipelajari dan memiliki sintaks yang bersih digunakan dalam data science, machine learning, dan pengembangan web dengan kerangka kerja seperti di Django dan Flash. Java yang platform independen digunakan dalam pengembangan aplikasi enterprise, Android, dan game seperti Minecraft. JavaScript, bahasa skripsi klien, digunakan untuk pengembangan web interaktif dengan HTML, dan C++ dengan kinerja tinggi digunakan dalam pengembangan game, sistem operasi, dan aplikasi embedded. Contoh-contoh ini mengilustrasikan fleksibilitas dan kekuatan bahasa pemrograman dalam menciptakan perangkat lunak yang inovatif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Sistem operasi, software aplikasi, dan bahasa pemrograman adalah 3 pilar utama dalam dunia perangkat lunak. Setiap kategori memainkan peran penting dalam memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan teknologi dan menciptakan solusi inovatif. Memahami setiap kategori ini penting untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi secara efektif. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi dan menciptakan solusi inovatif. Teknologi perangkat lunak terus berkembang dengan cepat yang luar biasa dan sangat penting untuk terus belajar dan beradaptasi. Investasi global dalam software diperkirakan akan mencapai 876 miliar USD pada tahun 2027, mengatasbawahi pentingnya perangkat lunak dalam ekonomi global. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.